Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Wakil Ketua DPR RI dan sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Bapak Legend TNI Purnawirawan Haji Ludwig Frederick Paulus. Ya, agak susah juga nyebutnya ini. Yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Dr. Anda Ida Saidah Rusli Habibi MH, tentu bersama dengan suami Gubernur Gorontalo periode 2012-2022 dan hari ini juga sekaligus sebagai Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya Gorontalo. Ya. Yang saya hormati, saya muliakan Menteri Pertanian Republik Indonesia 2014-2019 Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Beliau ya orang yang kita selalu banggakan sebagai tokoh nasional. Hari ini beliau sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Luar biasa. Yang saya hormati anggota DPD RI atau senator kita yang kita selalu banggakan, namanya semua kita tahu dan beliau ada di tengah-tengah kita. Saya dengar kembali menjadi kembali di Golkar setelah 2 periode ada di senator DPD RI. Ini beliau adalah Dr. Haji Ajib Padindang SEMM. Terima kasih atas kehadirannya. Ini dapil berapa ini? Dapil 1. Maksud saya jangan sampai dapil 2, bahaya. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Semarang, sahabat saya. Selama 2 periode kita bersama-sama jadi Rektor LPTK. Ya, ini Bapak Profesor Dr. Haji Fatur Rahman MHum. Beliau Rektor Negeri Semarang. Beliaulah yang memberi jembatan kepada Profesor Nurdin Halid untuk meraih gelar pada hari ini. Karena jika tidak ada itu, maka sejago apapun tidak bisa memenuhi syarat akademik, tidak memenuhi syarat kualifikasi, Pak. Jadi Pak Mentan tadi itu bisa juga itu segera itu disusun anunya untuk menjadi profesor. Oh, ini ada permennya, Pak. Beliau sangat. Saya lihat tadi Pak Amran Sulaiman, ini sudah mikir juga nih. Boleh di UNAS, boleh di sini juga boleh. Boleh di administrasi publik karena ya publik sudah akreditasi unggul untuk Program S3. Bisa di situ, sementara beliau adalah pelayan publik. Oh, itu sudah boleh itu. Boleh kita hitung-hitung itu anunya semua. Oh, panjang ceritanya itu, Pak. Itu tadi yang dibacakan WR1 panjang itu analisisnya untuk memenuhi syarat. Tidak mudah kita memberikan gelar ini.
Tidak mudah kita beri, tidak setiap saat kita memberi gelar, tapi dianalisis sedemikian oleh tim yang ada, dan itu saya tidak pernah biarkan lewat jika saya tidak cermati juga secara sendiri. Tidak boleh. Saya bisa kena persoalan. Begitu ya Prof. Patur ya. Prof. Patur dulu waktu beri dokter kehormatan Pak Profesor Nurdin Halid, wah dapat serangan juga, tapi kita kan sesuai dengan aturan ya Pak ya, sesuai aturan yang berlaku. Apa masalahnya? Sekarang sudah dianalisis semua dari tadi itu, memenuhi syarat. Saya pikir kalau Pak Amran Sulaiman langsung memenuhi syarat. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya ini sahabat saya luar biasa, dan sekaligus juga ini kader Golkar ini Pak Sekjen, ini kader Golkar terbaik juga ini. Ya, yang saya hormati yang mewakili Kapolda Sulawesi Selatan, ya, yang saya hormati anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2015-2019 Bapak Dr. Andi Jamarot Dulung, MSc. Wah, ini juga tercatat namanya di sini. Yang saya baca ini, yang saya sebutnya yang terbaca di sini. Ya. Ada juga tercatat di sini Wali Kota Makassar periode 2024-2009 dan 2009-2014. Ini Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Ari Sirajuddin, MM. Tercatat juga di sini. Yang saya hormati juga Wali Kota, Bupati Sinjai. Bupati Sinjai Bapak Andi Seto Gadista Sapa Esa LLM, ya, yang bersama Ibu yang saya hormati juga Bupati Nrekang. Mana Bupati Nrekang? Oh ya, ini juga ini alumni UNM yang menurut saya bagus, hebat. Bupati Nrekang 2 periode, dan sebentar lagi akan menjadi DPR RI juga dari Golkar untuk Dapil 3. Saya tahu itu. Saya tahu. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia, ada Bapak Andi Indra Jaya Asad. Ya, saya tidak mengenalinya. Mohon berdiri. Oh, siap. Yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, itu Bapak Dr. Insinyur Andi Kasman. Ada, beliau ini adalah Kepala Arsip Nasional. Ya. Yang saya hormati para sahabat yang sangat luar biasa ini hadir. Yang pertama, orang tua dan sahabat Haji Muhyar dan Ibu. Wah, ini saya waktu saya pergi menonton Piala Dunia sepak bola, saya umrah dulu sama beliau. Saya didoakan untuk menjadi Gubernur Sulawesi Barat. Didoakan saya baik-baik itu. Jadi maksud saya jangan ada coba-coba melawan saya karena doa yang sudah kuat. Kira-kira begitu. Itu bukan memang di depan Ka'bah, Pak. Di tempatnya mustajab, beliau betul-betul mendoakan saya luar biasa. Jadi saya bilang tidak ada yang kalah saya nanti ini kalau diukur dari doa, ya, tapi dari kemampuan yang lain masih bisa dikalahkan. Tapi saya kira tidak ada. Ya, saya hormati
ini ada juga Api, sahabat saya. Ya, banyak sekali. Siapa yang saya ingin menyebutkan semua. Munapri Arifudin, siapa ya berdiri. Ketua Golkar Kota Madia, Ketua Golkar baru, DPC 2 baru, mana itu DPC baru? Nah, itu. Ini anak saya ini. Siapa lagi ya belum saya sebut, supaya ini saya cuma mau bersambutan ini, saya tidak mau lagi bermateri karena sudah bagus sekali semua tadi itu. Tidak bisa lagi kita uraikan apa yang disebutkan Pak Profesor Nurdin Halid. Itu malah salah kalau kita urai lagi. Jadi saya hanya mau bersambutan atas kegembiraan kita atas pencapaian gelar kehormatan tertinggi Profesor kepada Bapak Nurdin Halid. Ya, ya. Pak Rum, ya Pak. Oh, ini saya hampir dimarahi. Siapa lagi yang belum? Ya, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan 5 periode ya. Empat. Oh, tiga. Nanti Ibu Ina ambil 2. Wakil Bupati Bone, ya, yang saya hormati Bupati Bone, ya, ini luar biasa juga ini. Dan yang lain-lain, siapa lagi yang seluruh atau Darmonita hampir kita. Pak Nurdin, Prof, saya juga takut sekali kalau tidak memberi penghormatan sama istri saya. Yang saya hormati Ketua Darmonita Universitas Negeri Makassar, bersama seluruh anggotanya, istri saya tercinta. Woi, kalau kita tidak dapat, kita bahaya. Yang saya hormati pengurus dan anggota Partai Golkar yang hadir, pimpinan Dekopin dan aktivis koperasi. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Yang saya hormati Ketua Anggota Senat Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Guru Besar, para wakil rektor, para dekan dan direktur pasca sarjana, para ketua lembaga dan para kepala biro. Tentu yang berbahagia Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid bersama istri Ibu Haja Andi Nurbani berserta keluarga besar, sahabat dan seluruh handai tolan yang hadir pada hari ini memberikan rasa bangga, rasa haru atas pencapaian gelar kehormatan yang diberikan kepada yang luar biasa Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid yang tadi sudah mengurai pidatonya yang luar biasa dan seluruh gagasannya. Rasanya tidak ada orang hebat di negeri ini kecuali beliau. Rasanya begitu, ini baru rasanya, belum tentu. Pak Asrullah yang saya hormati. Ya, Asrullah, ini Pak Eko, di Kosasi Parawansa. Ini juga kalau dihargai ini bahaya, kita tidak bisa lewat di depan rumahnya. Ya, pokoknya yang belum hadirin wal hadirat, ya, yang sama saya muliakan, saya banggakan dan saya cintai. Ada semua itu di dalam, tidak ada yang bisa protes. Kalau Nabi bilang tidak berikan penghormatan, ada semua di dalam. Ini para profesor semua ini, profesor semua ini, profesor. Masuk mungkin di situ, masih mungkin di situ hadirin wal hadirat. Yang sama saya banggakan dan saya cintai serta saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur tentu kita tidak henti-hentinya menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin bagi kita semua. Tentu kita berharap semoga di yaumil akhirah kita akan mendapatkan syafaatnya.
Bapak dan Ibu yang sama saya hormati dan berbahagia, tentu ucapan selamat dan apresiasi atas pencapaian gelar akademik tertinggi guru besar bagi Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Saya sungguh-sungguh sangat bangga kepada sosok beliau Profesor Nurdin Halid dengan prestasi yang telah ditorehkan hingga pencapaian gelar guru besar. Ini luar biasa. Sosok Bapak itu hebat. Sangat kita idolakan dan sangat kita banggakan. Kami waktu rapat senat di ruang rapat senat itu luar biasa pertarungan. Saya bilang jangan sembarang memberi gelar profesor kepada non akademik. Yang dikenal nanti itu yang naik di ring panggung untuk digebukin itu saya. Saya bilang sama teman-teman anggota senat, tapi semua anggota senat mengatakan kita siap karena ini berdasarkan aturan dan memang Nurdin Halid ini adalah orang yang hebat. Siapa yang tidak kenal? Nah, itu dasarnya. Jadi kalau ada yang mencoba menyoroti saya, ada semua anggota senat yang siap saya mempertanggungjawabkan. Saya sudah bilang jangan, tidak boleh itu sembarangan. Tapi mereka memang dengan kajiannya sesuai dengan peraturan Pak Dr. Amran Sulaiman, sesuai dengan aturan yang ada, memang sudah memenuhi syarat. Dan Bapak Ibu tadi sudah mendengar semua ulasannya dan gagasannya. Ini yang kita harapkan dibawa masuk dalam kampus. Bisa ditulis gagasan-gagasan ini untuk diberikan kepada mahasiswa dalam pengayaan wawasan, pengayaan keilmuan. Beliau punya ini. Bahaya kalau dia ada di luar sana, harus di kampus. Bahaya. harus dalam kampus, Pak. Jadi tentu kita berharap ya dengan diberinya jadi alumni, sekarang menjadi ketua IKA alumni. Ya, sudah membangun gedung IKA alumni sudah beberapa tahun yang lalu. Itu kiprahnya ini luar biasa memang beliau ini. Jadi siapapun yang mau mencoba mengganggu kebijakan ini, UNM melawannya secara keseluruhan. Oh iya. Ketua IKA, saya rektor, beliau ketua IKA, ketua senat, seluruh. Jadi siapapun yang mau mencoba mengkritisi keputusan ini, maka lawannya adalah seluruh alumni UNM bersama dengan kira-kira begitu. Ini luar biasa, Pak. Jadi dan memang ini benar adanya, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini benar. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, gelar profesor kehormatan atau guru besar yang tidak tetap didasarkan pada Permen Mendikbud nomor 40 tahun 2012. Selanjutnya menjadi peraturan Mendikbud Ristek nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan profesor tidak tetap pada perguruan tinggi. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diberikan kepada setiap orang dari kalangan non akademik. Dipahami itu non akademik. Jangan tiba-tiba Pak Asrul karena sudah doktor lama tapi dia dosen tiba-tiba mau juga jalur cepat. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak, karena dia orang akademik, dia dosen. Ini peraturannya yang non akademik. Kalau Pak Haji Parindang sudah doktor itu boleh itu. Pak Amran Sulaiman boleh, dia tidak tercatat sebagai akademik ya. Ya, tapi yang jadi non akademik. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diberikan kepada setiap orang dari kalangan non akademik yang memiliki kompetensi luar biasa. Itu yang dimaksud. Kalau macam Pak Dr. Andi Amran sudah luar biasa. Siapa yang mendobrak seluruh kebijakan pertanian pada satu periode, luar biasa. Siapa mau mafia diberantas, ya kan? Ini luar biasa. Kalau tidak mau UNAS kasih saya proses jadi profesor. Benar, Pak. Kalau Pak JJ tidak memproses ini dengan baik, akan lahir cepat di sini. Gelar profesor kehormatan dianugerahkan kepada seseorang atau individu yang memiliki
karya yang sifatnya thesis knowledge yang berpotensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Jadi catatan-catatan Bapak tadi, uraian-uraian pikiran-pikiran yang luar biasa itu bisa dibuat dalam dalam buku atau dibuat dalam tulisan, lalu masuk di kampus ajarkan itu. Nah, ini Prof ini akan melakukan itu semua. Gagasan-gagasannya itu akan memperkaya mahasiswa kita. Gagasan dari luar dibawa masuk dan seterusnya yang bisa mengantarkan solusi kepada kehidupan bangsa ini. Untuk keluar dari solusi, maka gagasan itu harus hadir dari lapangan seperti Bapak dan Bapak Profesor Nurdin Halid. Untuk mengingatkan saja, saya hanya ingin mengingatkan kepada hadirin dan kita semua bahwa payung hukum Permendikbud nomor 40 tahun 2012 sudah lebih dari 10 orang tokoh non-akademik yang dianugerahi. Yang pertama, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bidang Ilmu Ketahanan Nasional, Universitas Pertahanan, Juni tahun 2014. Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, mantan Kepala BIN, Bidang Ilmu Filsafat Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN tahun 2014. Yang berikut yang Profesor Dr. Budi Gunawan, Kepala BIN, Bidang Ilmu Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN 8 Agustus 2018. Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Bidang Ilmu Ekonomi, Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah UIN Malik Maulana Ibrahim Malang 10 Agustus 2018. Profesor Dr. Insinyur Padel Muhammad, Bidang Ilmu Guru Besar Kewirausahaan Sektor Publik Universitas Brawijaya dari Universitas Brawijaya 23 Agustus 2018. Profesor Dr. Haryasar Asis almarhum, saya hadir ini waktu pengukuhannya ini, guru besarnya, Ketua BPK 2014-2017 Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga 20 November 2018. Waktu beliau diberi pengukuhan guru besar seperti Prof. Nurdin hari ini, saya hadir di Unair waktu itu. Yang ketujuh, Profesor Yasona Lauli, PhD, Menkum, Bidang Ilmu Kepolisian Studi Kriminologi, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian STIK, PTIK, 11 September 2019. Yang ke-8, Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung, Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Februari 2021. Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang ke-5, Bidang Kepemimpinan Strategik, diberikan di Universitas Pertahanan atau UNHAN 11 Juni 2021. Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan 2019-2020, Bidang Kesehatan Militer Universitas Pertahanan 2021. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hapsah, anggota DPR RI 29 sampai 2014, Bidang Agribisnis Pangan Universitas Negeri Makassar 7 Februari 2022. Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan, MM, MBA, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM, diberikan di Universitas Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2022. Penganugerahan Profesor Kehormatan yang telah diberikan
yang diberikan sebelumnya melalui payung hukum Permendikbud nomor 38 2021, diantaranya Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bidang Hukum, Universitas Hasanuddin, 17 Maret 2022. Profesor Dr. Andes Edi Slamet Irianto, SH, MSI, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara 2001-2023, Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, Universitas Islam Sultan Agung, 19 September 2022. Profesor Dr. Insinyur Dwi Sucipto, MM, Direktur Utama PT Semen Padang, 2003-2005, Bidang Ilmu Manajemen, Universitas Negeri Padang, diberikan pada 25 Februari 2023. Kemudian Profesor Dr. Saidun Amali diberikan di Universitas Negeri Semarang. Itu tanggal berapa waktu itu, Prof? Saya tidak catat sini. Agustus ya, Agustus 2022 ya. Sebelum beliau masih rektor, beliau yang memberikan gelar kepada Profesor Dr. Saidun Amali sebagai Menpora, masih Menpora pada waktu itu kita diberikan. Saya waktu itu tidak sempat hadir meskipun Pak Rektor undang saya. Ya. Penganugerahan Profesor Kehormatan Tidak Tetap yang keempat di seluruh Indonesia ini, yang keempat, itu diberikan kepada Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Hali. Ini yang keempat. Mudah-mudahan yang kelima nanti Pak Dr. Adi Amran Sulaiman, dimanapun dia diberi. Yang kelima misalnya di UNAS atau di Depo Denggoro atau dimanapun. Yang kelima beliau. Setelah Pak yang senior yang keempat. Ibu dan Bapak yang sama saya hormati. Tadi itu banyak yang saya mau sampaikan tentang siapa sosok beliau ini, Profesor Nurdin Hali. Tapi begitu disampaikan orasi ilmiahnya, tergambarkan semua bahwa, dan setelah Pak yang bacakan Prof Hamsu tadi membacakan itu tadi, ya, riwayat hidupnya, rasanya tidak perlu lagi saya uraikan. Jadi saya mau akhiri saja bahwa beliau ini orang hebat, ya, sehingga kita beri Profesor Kehormatan. Saya hanya berpesan satu hal yang penting bagi Prof Nurdin Hali, bahwa teruslah berkarya untuk negeri, teruslah memberikan pikiran-pikiran yang cemerlang, dan tulis pikiran itu bawa di depan mahasiswa kita dalam kampus, sehingga mahasiswa kita memiliki wawasan sesuai dengan kondisi lapangan yang Prof Nurdin peroleh, mengalami, rasakan, bawa di sini, bawa di kita, perkaya anak-anak kita. Ini yang kita butuhkan, Pak. Teman-teman, tidak semua konsep teori itu ada kita bisa lakukan di kampus, tapi banyak yang bisa memperkuat itu ketika dari lapangan, karena teori tidak selalu sama dengan lapangan. Itulah sebabnya maka dibutuhkan ini. Dasar itu juga menjadi dibuat permen ini sebetulnya salah satu dasarnya. Bagaimana menarik orang-orang praktisi yang ada di luar sana untuk menjadi bagian dalam kampus, dalam menginspirasi, ya, menginspiring, kemudian memberikan model sukses, histori sukses kepada anak-anak kita. Itu sebetulnya intinya. Ya, mau misalnya pengalaman politiknya bawa di kampus, mau pengalaman bagaimana mensejahterakan masyarakat di kelompok-kelompok di mana mereka berkecimpung selama ini, kita harapkan bawa di masyarakat untuk mengikat seorang hebat, seorang yang luar biasa. Inilah caranya diberikan gelar doktor, profesor kehormatan, agar mempertanggungjawabkan itu gelar yang ada di namanya. Jangan cuma dibawa gelar itu tapi tidak pernah datang memberikan kontribusi kepada kemajuan perguruan tinggi yang memberikan, termasuk ya perguruan tinggi lain.
Prof. Syarif Hasan sudah berkali-kali menjadi bagian di tempat ini, sudah sering menjadi penguji eksternal atas gelar profesornya. Itu luar biasa. Ya, kita berharap dengan gelar ini, Prof, ya semakin sering masuk di kampus untuk memberikan pencerahan, memberikan pikiran-pikiran kepada anak-anak kita semua. Termasuk kepada kami juga selalu siap untuk belajar dan siap untuk diberikan wejangan, arahan. Karena belajar itu Pak sepanjang hayat. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu, harus belajar terus. Apalagi sekarang di era distribusi, percepatan 40.000 kali kecepatan. Itu bila kita mencoba meninggalkan situasi ini, satu hari saja kita kehilangan 10 tahun rasanya informasi itu. Itu situasinya di era revolusi industri 4.0 seperti itu. Sadar tidak sadar, tidak lengkap kita berjalan tanpa HP. HP tinggal di rumah, harus kita kembali ambil. Kenapa? Bukan takut dilihat istri, tapi tidak ada informasi yang masuk, bahaya. Bukan. HP tinggal itu bukan karena takut tiba-tiba ada telepon masuk dan lain sebagainya, jadi kita kembali ambil, bukan. Tapi informasi eranya memang begitu Pak. Nggak ada urusan dengan iya. Saya kira begitu Pak di Jamro ya. Tidak perlu jadi kita pergi ambil HP. Kalau tinggal di rumah itu kita hanya butuh informasi, karena cepat sekali pergerakan informasi. Ini revolusi industri 4.0 Pak. Society lagi sudah 5.0. Iya. Jadi bukan, jangan pernah. Dulu kan orang bilang, nanti ada SMS masuk. Dulu masih SMS. Itu dulu belum revolusi industri 4.0 Pak. Ketika itu baru masih SMS bukan. Yang sekarang ini memang kita dituntut tidak sempurna kita berjalan tanpa ada ini HP. Tidak sempurna Pak. Informasi tidak boleh hilang dari kita karena cepat sekali perubahannya. Itulah, tidak perlu takut sama istri kalau soal itu. Ya, saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat kepada Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Halid yang luar biasa bersama seluruh keluarga besarnya. Pada Pak Haji Muhyar yang senantiasa memberi doa kepada kita semua dalam berbagai hal kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.